Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Soraya Faradiva, NIM 120370109 dari TPB 14, Studi Teknik Pertambangan. Ini saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tujuan UAS mata kuliah PKS kedua. Saya membuat program mencari gaya dan usaha pada bidang fisika, serta program menghitung rata-rata pada bidang matematika. Program pertama bidang fisika ialah mencari gaya dan usaha, serta program kedua bidang matematika ialah menghitung rata-rata dari banyaknya data yang diinputkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program, lalu selanjutnya terdapat deklarasi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tujuan UAS mata kuliah. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program untuk tujuan UAS mata kuliah PKS kedua. Saya membuat program mencari gaya dan usaha pada bidang fisika, serta program menghitung rata-rata pada bidang matematika. Program pertama bidang fisika ialah mencari gaya dan usaha, serta program kedua bidang matematika ialah menghitung rata-rata dari banyaknya data yang diinputkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart serta program bidang fisika terlebih dahulu. Berikut adalah flowchart programnya. Dimulai dari tahapan main, yaitu merupakan tahap dimulainya program, lalu selanjutnya terdapat deklarasi integer sebagai variabel program dan string yang berfungsi sebagai perulangan program. Ada juga output, identitas saya beserta nama programnya. Nah, tanda bulat setelahnya merupakan bagian dari DU atau perulangan setelah program selesai dijalankan. Selanjutnya ada informasi pilihan program, yang mana terdapat 2 program karena memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, di bagian sini kita diminta memasukkan program beberapa yang akan dijalankan. Jika kita memilih program ke-1, maka otomatis kondisi yang akan terjadi ialah program menjalankan program ke-1 yang mana program mencari usaha. Jika kita memilih program kedua, maka akan menjalankan program untuk mencari gaya. Program pencarian pilihan ke-1 dimulai dari deklarasi bilangan real dan for untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Di sini array diulang sebanyak 2 kali atau bisa diubah tergantung banyaknya berapa array yang kita inginkan. Nah, setelah masuk proses, terdapat input yang perlu kita masukkan yaitu gaya dan jarak perpindahan. Setelah 2 kali penginputan, program akan meminta Anda memilih hasil konversi nomor berapa yang menjadi pilihan untuk ditampilkan. Setelah memilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Selanjutnya muncullah pertanyaan pengulangan program. Jika kita menginput huruf Y, maka program akan mengulang. Dan jika huruf T, maka akan stop dan mengeluarkan keterangan program saya selesai, sampai jumpa. Untuk program kedua yaitu mencari gaya adalah untuk konsepnya sama seperti program ke-1. Hanya saja yang membedakan ialah rumus serta nilai yang dimasukkan. Baiklah, sekian penjelasan untuk flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program bidang fisika. Berikut adalah bentuk kode programnya. Dimulai dari kode main sebagai awal mulainya program, setelah itu deklarasi integer yaitu variabel utama programnya, dan ada char dan do sebagai variabel perulangan program. Ada output identitas saya beserta pilihan program serta inputan pilihan program mana yang akan dijalankan. Dari sini bisa dilihat konsep percabangan, yaitu lebih dari satu kondisi yang dapat dipilih. Selanjutnya ada if dan else sebagai deklarasi percabangan tersebut. Lalu ada float dan for sebagai input array, di mana hasilnya nanti bisa dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya ada deklarasi integer lagi, di mana memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil keluar sesuai pilihan. Inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Terakhir ialah perulangan program, di mana program diulang sesuai inputan yang dimasukkan. Jika memasukkan Y, maka program diulang. Jika T, maka sebaliknya. Nah, untuk melihat bentuk program dari codingan ini, mari kita jalankan programnya. Jika kode benar, maka layar komen akan langsung muncul.
Jika salah, maka sebaliknya. Layar sudah muncul, selanjutnya lakukan eksekusi. Kita pilih program ke-1, lalu enter. Lalu masukkan nilai gaya dan jarak perpindahan pada pencarian ke-1. Lalu ulangi lagi seperti konversi ke-1, yaitu nilai gaya dan jarak perpindahan yang berbeda pada pencarian kedua. Setelah mengisi 2 percobaan, pilihlah hasil pencarian ke beberapa yang akan ditampilkan. Sebagai contoh, pilih pencarian 1 lalu enter. Di sini hasilnya keluar sesuai perhitungan pada konversi ke-1. Dari sini konsep array diterapkan untuk membagi beberapa tempat data lalu memanggilnya sesuai inputan. Lalu masukkan pilihan apakah ingin mengulang pencarian atau tidak. Di sini konsep perulangan pun diterapkan untuk mengulang atau memberhentikan program. Saya ingin mengulang dengan tekan Y lalu enter. Program berhasil mengulang, saya akan coba jalankan program kedua. Untuk program kedua sama seperti program pertama, hanya saja yang membedakan ialah rumusnya saja untuk mencari sebuah gaya. Selebihnya tetap memuat perulangan, percabangan, dan array. Lalu saya demokan saja program kedua dengan tekan 2 lalu enter. Masukkan nilai usaha beserta jarak perpindahannya lalu enter. Pencarian kedua, kita masukkan kedua nilai tersebut dengan nilai berbeda. Terakhir, kita lihat percobaan kedua. Nah, keluar hasilnya menandakan program berhasil dijalankan sebagaimana mestinya. Selesai sudah program pertama bidang fisika. Selanjutnya saya akan menjelaskan program bidang kedua. Berikut flowchartnya. Dimulai dari main sebagai tanda mulainya programnya. Setelah itu terdapat deklarasi integer dan string sebagai variabel program, berserta tanda bulat sebagai implementasi perulangan yaitu do. Selanjutnya ada output identitas saya beserta pilihan program yang mana berfungsi sebagai pilihan percabangan program. Di sini kita dapat memilih program 1 atau 2 dengan menginputkan pada variabel pilihan. Jika memilih program ke-1, maka akan menjalankan program rata-rata banyaknya data. Jika memilih program kedua, maka akan menjalankan program menghitung rata-rata nilai mata kuliah mahasiswa. Dimulai dari program ke-1 yaitu deklarasi integer beserta array untuk membentuk proses perhitungan data. Setelah itu kita diminta memasukkan banyaknya data untuk menentukan berapa banyak data yang akan dihitung rata-ratanya. Lalu barulah kita menginput nilai sebanyak inputan nilai X tergantung banyaknya data yang diinputkan sebelumnya. Setelah semua data diinputkan, barulah perhitungan dijalankan dengan menghitung rata-rata semua data yang diinputkan tadi. Hasilnya pun keluar sesuai rumus beserta array yang menjalankan implementasinya. Untuk program pilihan kedua, lebih banyak memuat deklarasi variabel karena dimasukkan banyak data sesuai data yang ditentukan. Program ini bisa digunakan untuk menghitung nilai rata-rata beberapa mata kuliah. Di sini kita diminta masukkan beberapa banyak siswa yang ingin dihitung nilai rata-rata kuliahnya, yang merupakan penerapan konsep array. Setelah itu barulah deklarasi for dijalankan sesuai banyaknya mahasiswa dan kita diminta masukkan nilai sesuai mata kuliahnya. Ketika array berhasil diisi sebanyak mahasiswa yang diinputkan awal, barulah semua rata-rata dihitung lalu ditampilkan. Setelah itu hasilnya keluar, maka muncul pertanyaan ingin mengulang programnya atau tidak. Jika input Y, maka program mengulang. Jika input T, maka akan mengeluarkan output terima kasih telah berkunjung. Disinilah terjadinya perulangan program untuk mengulang atau memberhentikan proses. Sekian penjelasan program, lalu lanjut ke penampilan kode programnya. Berikut kode program bidang kedua matematika cukup rumit ya. Terdapat 3 konsep dasar yaitu perulangan, percabangan, dan juga array. Yang utama adalah keterangan library sebagai pondasi utama program dan juga ada integer sebagai deklarasi variabel programnya. Ini adalah deklarasi char untuk variabel ulang dan berfungsi sebagai perulangan program beserta do yang akan melakukan implementasinya dan while sebagai pertanyaan dan masukan perintah. Setelah itu terdapat keterangan pilihan program serta inputan pilihan mana yang mau dijalankan. Terdapat if dan else sebagai implementasi percabangan serta for and float sebagai implementasi array program ini. Semua ini diperlakukan sebagai bagian dari perhitungan rata-rata. Ada cin sebagai input bilangan dan code sebagai output hasilnya. Terakhir adalah
ada sebuah output yang mengeluarkan pertanyaan yang disertai input sebagai pilihan program yang akan diulang atau dihentikan. Jika menginputkan Y, maka program diulang, dan T, maka program berhenti yang akan mengeluarkan output terima kasih setelah berkunjung. Segitu saja penjelasan kode program pilihan kedua. Mari kita jalankan saja. Tekan compile dan running. Jika kode sudah benar, maka jendela komen langsung muncul. Nah, kalau udah muncul, masukin pilihan programnya. Nah, di sini saya akan masukkan pilihan program 1 terlebih dahulu, lalu tekan enter. Di sini kita diminta masukkan banyaknya jumlah data. Saya coba inputkan 2 aja. Selanjutnya kita diinputkan 2 kali karena tadi kita masukkan 2 banyak data. Setelah semua data diinputkan, tekan enter. Hasil nilai rata-rata pun keluar sesuai banyak data yang kita inputkan. Setelah itu muncul pertanyaan perulangan. Coba kita tekan Y lalu enter. Program pun berhasil mengulang. Inputkan kembali pilihan programnya. Di sini saya ingin mencoba program pilihan kedua. Masukkan banyaknya mahasiswa. Saya inputkan satu saja sebagai contoh ya, lalu enter. Masukkan semua nilainya mulai dari biologi, matematika, kimia, fisika hingga bahasa Indonesia. Jika sudah tekan enter, maka hasil rata-rata akan keluar pada mahasiswa ke-1 karena tadi di awal kan saya hanya menginputkan satu saja untuk banyaknya mahasiswa. Nah, setelah keluar pertanyaan muncul kembali, lalu kita inputkan saja T lalu enter. Nah, program pun berhenti dan mengeluarkan output terima kasih setelah berkunjung. Cukup segitu saja pendemoan untuk kedua program saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan saya minta maaf, dan jika teman-teman ada kritik langsung bisa diketik di komen, dan jangan lupa like juga ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.